seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. Ini pada suhu yang ini asli. Apa? Halo, apa kabar pemirsa? Selain cuplikan informasi utama tadi, tim redaksi Pojok Jatim juga telah menyiapkan informasi penting untuk Anda. Saya Mema Saskia, berikut Pojok Jatim selengkapnya. Sebuah rumah di Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi ludes terbakar pada Selasa malam. Belum diketahui pasti apa yang menjadi penyebab terbakarnya rumah tinggal ini. Namun diduga kebakaran disebabkan adanya korsleting kelistrikan di dalam rumah. Beruntung musibah kebakaran ini tak sampai menimbulkan jatuhnya korban jiwa karena kondisi rumah sedang kosong ditinggal pemiliknya tadarus di musola. Video amatir ini merekam saat api berkobar hebat membakar sebuah rumah milik Rahmat Febrian di Desa Bajulmati, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi pada Selasa malam. Besarnya api membuat warga sekitar panik karena lokasi berada di kawasan padat pemukiman. Agar api tak semakin menjalar ke rumah-rumah yang lain, warga sekitar dan petugas kepolisian Polsek Wongsorejo langsung bahu-membahu memadamkan api dengan peralatan seadanya. Sejumlah ember milik warga dikeluarkan untuk digunakan mengambil air dari sungai tak jauh dari lokasi. Meski warga secara gotong royong sudah mencoba memadamkan api, namun sejumlah titik api dan kepulan asap tampak masih muncul di atap rumah yang terbuat dari kayu. Petugas damkar Banyuwangi yang menerima laporan akhirnya tiba di lokasi. Saat petugas datang, kondisi rumah dan perabotan di dalamnya sudah tampak hangus terbakar. Petugas pun tetap melakukan upaya pemadaman untuk memastikan tak ada lagi titik api yang membakar rumah. Mengerahkan 3 unit kendaraan pemadam, api akhirnya dipastikan padam oleh tim damkar. Beruntung musibah ini tak sampai menimbulkan jatuhnya korban jiwa. Saat kebakaran terjadi, kondisi rumah sedang kosong ditinggal pemiliknya tadarus di musola yang tidak jauh dari lokasi. Sepulang sholat tarawih, pemilik sempat pulang ke rumahnya, namun saat itu rumah masih belum terbakar. Korban pun kembali meninggalkan rumah untuk ke musola menjalankan tadarus. Saat masih berada di musola, korban baru mengetahui rumahnya terbakar setelah tetangganya memberikan laporan. Setelah itu dia datang, pulang, dan melanjutkan lagi tadarus, dan tiba-tiba mendengarkan informasi bahwasanya adanya kebakaran. Untuk rumah tersebut dalam keadaan kosong, jadi tidak ada siapa-siapa di sana. Untuk korban jiwa tidak ada, nihil. Untuk sampai saat ini nihil. Musibah terbakarnya rumah ini masih diselidiki petugas kepolisian Polsek Wongsorejo, Banyuwangi. Meski tak ada korban jiwa, namun kerugian akibat kebakaran ditaksir lebih dari 50 juta rupiah.
Kebakaran sempat membuat arus lalu lintas penghubung Surabaya menuju Pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi sempat tersendat karena lokasi kebakaran berdekatan dengan jalur nasional. Handoko Kusumo, CTV. Diduga tabung gas melon bocor dan meledak, gerai ayam geprek yang ada di Jalan Hos Cokro Aminoto, Kelurahan Mojopanggung, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi terbakar Rabu siang. Lantaran jalan keluar gerai terhalang api, 4 orang yang merupakan karyawan gerai dan pelajar dilarikan ke rumah sakit. Video amatir ini merekam peristiwa kebakaran yang terjadi di gerai ayam geprek Sela Fried Chicken di Jalan Hos Cokro Aminoto, Kelurahan Mojopanggung, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi Rabu siang. Api yang berkobar membuat asap yang membumbung ke angkasa tampak hitam pekat. Tidak ada warga maupun pengendara melintas berani mendekat karena sesekali terdengar suara ledakan dan percikan api. Tidak lama 4 unit mobil damkar tiba di lokasi kejadian. Petugas langsung berjibaku berusaha memadamkan api dengan menyiramkan air. Ternyata di dalam gerai ayam geprek itu ada 3 karyawannya yang terjebak. Mereka tidak bisa keluar karena satu-satunya jalan keluar terhalang api yang berkobar. Zaki, pelajar SMK negeri yang kebetulan pulang sekolah, langsung berusaha membantu mengevakuasi sejumlah sepeda listrik yang dipajang di toko yang bersebelahan dengan gerai ayam geprek itu. Siswa kelas 2 itu langsung masuk ke dalam gerai untuk membantu mengevakuasi karyawan yang terjebak. Hingga akhirnya Zaki ikut mengalami sesak nafas karena asap makin tebal. Saya cuma bantu ngipasi sama dokter itu. Terus awalnya saya cuma mindahin sepeda motor. Terus kamu nolong orang yang di dalam itu ternyata? Iya. Tapi kamu sesak napas? Awalnya dikit asapnya, Bu, lama-lama tambah banyak, saya nggak bisa napas, Bu, pas dobrak pintunya. Iya. Pas-pasan sama pemadam datang, akhirnya saya keluar, Bu. Iya. Berapa orang yang kamu tolong dari dalam itu, Teh? Ada 4 orang di dalam. 4 orang ya? Kamu pas pulang sekolah kah? Baru pulang sekolah itu udah lewat situ. Pulang sekolah, lewat itu ya? Kamu puasa? Awalnya puasa, Bu. Awalnya puasa ya? Kapolsek Giri AKP Budi Muljiono membenarkan kalau kobaran api berasal dari tabung gas melon yang bocor dan meledak karena menyambar api dari kompor sekitar pukul 12 siang. Posisi tabung gas itu ada di depan gerai karena proses memasaknya di depan gerai. Api semakin besar ketika triplek yang digunakan untuk penutup gerai terbakar juga dan menimpa 3 sepeda motor milik karyawan. Siang ini kurang lebih pukul 12.00 terjadi kebakaran. Tepatnya di samping M2, jadi Sriwijaya Fried Chicken. Kemudian saat ini pemadam kebakaran telah datang, kurang lebih ada 4 unit memadamkan api, dan saat ini situasi sudah kembali normal. Artinya api sudah bisa dikuasai atau bisa dipadamkan. Tadi kayaknya ada beberapa karyawan yang harus dievakuasi ke rumah sakit, Pak. Betul, jadi ada 2 tadi karyawan dari Sriwijaya Fried Chicken. Mereka dievakuasi karena terjebak di kobaran api. Namun demikian kondisi tadi sadar saat dibawa ke rumah sakit. Betul ya, sudah ditangani sama pihak tim medis ya, Pak? Betul, sementara sudah ditangani sama tim medis di rumah sakit. Ya, saat ini proses pendinginan apa gimana nih, Pak? Betul, saat ini di belakang kita terjadi proses pendinginan dari tim pemadam kebakaran Pemda Banyuwangi. Beruntung salah satu warga dan petugas damkar berhasil membuka kunci pintu darurat gerai yang ada di bagian belakang, sehingga para korban yang terjebak di dalamnya bisa dievakuasi lewat pintu darurat dan langsung dievakuasi ke RSUD Belambangan. Selain gerai ayam geprek yang nyaris seluruhnya hangus terbakar, 3 unit sepeda motor milik karyawan juga ikut hangus terbakar. Untuk sementara kerugian yang dialami sekitar 100 juta rupiah akibat peristiwa ini. Handoko Kusumo, CTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 1 Turing beserta keluarga besar SMA Negeri 1 Turing mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Suwarto, Kepala Desa Taman Agung, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Jadikan momen Ramadan ini untuk introspeksi dan evaluasi diri. Di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini, semoga dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi dan lembaga SMK Darussalam Blok Agung Banyuwangi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga Ramadan kali ini menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jambi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur membuka pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Para akan segera berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Menjelang Ramadan hingga pertengahan Ramadan, uang palsu mulai beredar di masyarakat. Salah satunya yang menjadi korban yakni Toko Madura yang berlokasi di Dusun Kopen, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng. Setidaknya toko kelontong ini sudah menerima uang palsu sebanyak Rp300.000. Toko-toko kelontong seperti Toko Madura yang berlokasi di Dusun Kopen, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng menjadi target orang-orang tak bertanggung jawab untuk mengedarkan uang seperti asli namun palsu. Farhan, pemilik Toko Madura yang enggan diwawancarai secara visual menuturkan bahwa dirinya kurang lebih sudah menerima uang palsu dari pembeli sebanyak Rp300.000. Modus uang digunakan untuk pelaku membelanjakan sesuatu. Uang palsu yang diterimanya ini saat dicek melalui sinar ultraviolet mengeluarkan simbol. Namun saat diteliti lagi, uang sebelah sisi lainnya berbeda warna. Uang palsu tersebut mulai dari pecahan Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000 hingga Rp100.000. Saat berbelanja pun juga mereka selalu bergerombol yang mana Farhan dibuat sibuk olehnya. Sehingga saat menerima uang tidak dapat bisa begitu memperhatikan asli ataupun palsu. Yang hologram yang... Saat berbelanja, pelaku pun tidak setiap malam saja. Saat siang pun mereka nekat membelanjakan uang palsu kepada toko-toko Madura. Dani Eka, CTV. Pedagang pakaian di Pasar Genteng 1 Banyuwangi mengalami nasib kurang beruntung. Sejak 4 tahun lalu, omset penjualan baju terus anjlok. Tak sedikit pula, lapak-lapak pedagang baju sudah banyak yang tutup karena tidak mampu mencukupi biaya operasionalnya. Selain karena kalah saing dengan penjualan online, akses jalan masuk ke lapak mereka juga tertutup dengan pedagang sayuran yang menjamur. Bagilah kondisi lapak-lapak pedagang baju di Pasar Genteng 1, Kecamatan Genteng, Banyuwangi yang sepi dari aktivitas jual beli. Untuk pengisi waktu, mereka hanya bisa bercengkrama antar pedagang. Kalaupun ada aktivitas jual beli, hanya transaksi antar pedagang baju saja. Situasi seperti ini sudah berjalan 4 tahun lamanya, sejak pandemi COVID-19 yang berlanjut hingga kini. Seharusnya musim Ramadan menjelang Lebaran seperti saat ini, kondisi lapak-lapak pedagang baju Lebaran ramai dari pembeli, namun faktanya tidak sesuai harapan. Dalam sehari saat menjelang Lebaran, mereka hanya mampu menjual paling banyak 2 potong baju dengan omset tertinggi hanya Rp250.000 saja. Sedangkan jika hari-hari biasa tidak ada sama sekali transaksi jual beli baju. Sepinya pedagang pasar ini karena kalah saing dengan penjualan baju online. Selain itu juga di luar pasar banyak toko-toko serta swalayan yang menyediakan baju lebaran. Harganya juga bersaing dengan harga pasar. Diperparah lagi dengan akses jalan masuk ke lapak baju yang tertutup dengan aktivitas perdagangan sayur mayur. Sudah beberapa kali melakukan mediasi dengan pengelola, namun hasilnya selalu buntu. Akibatnya banyak pedagang baju yang kini sudah menutup lapaknya dan berniat menjual beserta isinya. Kondisi seperti ini sudah sejak berapa lama, Bu? Mulai ada sayuran jualan siang hari. Berapa tahun yang lalu itu? Ada 4 tahunan. 4 tahun ya. Selain tertutup dengan pasar sayur, Bu, kondisi sepi pakaian ini juga apa ada penyebab lain, Bu? Dari online itu. Dari online juga pengaruh ya? Dari online, terus dari KDS. Swalayan itu. Ya, swalayan. Sampai seperti apa, Bu? Bertahan atau seperti apa? Ya, kayaknya kayak nggak bertahan. Seperti itulah. Terus kondisi di sekitar sampean ini kayaknya banyak yang tutup, Bu ya? Dijual semua, bodoh nggak tahan. Ya betul sih. Bodoh nggak tahan, dijual semua. Dijual semua. Ya. Rencana akan tutup juga. Akan tutup juga, akan dijual juga. Kenapa kok memilih itu, Bu? Kenapa memilih jalan itu, ayo? Ya pasarnya sepi sekali, bukan nggak pernah laku dagangannya tiap harinya. Laku ini puasa ini ya, 1 potong, 2 potong, 3 potong. Mereka berharap ada langkah yang baik dari pengelola pasar serta pemerintah daerah Banyuwangi agar nasib para pedagang yang masih bertahan tidak ikut menutup lapak dagangannya. Dani Eka, CTV.
Hai milenial muda, ayo raih cita-citamu dengan bergabung di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Kampus hijau, kampus ulul ilmi, sebagai universitas yang unggul dan berdaya saing di bidang kajian, keislaman, dan keilmuan. Berakhlak mulia, berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Siap menerima mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Ada banyak fakultas dan program studi yang bisa jadi pilihan. Program Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dengan program studi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Tadris Matematika dan Manajemen Pendidikan Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dengan program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Dakwah dengan program studi Pengembangan Masyarakat Islam. Pendaftaran mahasiswa bisa dilakukan secara online. Gelombang 1 dari tanggal 1 Desember 2024 hingga 1 Maret 2025. Gelombang 2 mulai 4 Maret 2025 hingga 7 Juni 2025. Gelombang 3, 10 Juni hingga 30 Agustus 2025. Biaya pendaftaran program Strata 1, Rp300.000, program Pasca Sarjana Rp500.000, menunjukkan bukti pembayaran dan mengisi formulir menjadi syarat pendaftaran. Untuk pendaftaran offline, bisa langsung di Ruang Humas Lantai 1 atau kontak person Humas Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi di 087816511550. Kampus Universitas Islam Ibrahimi mudah diakses, berada di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 1 Genteng Banyuwangi. Didukung fasilitas kuliah yang memadai, ruang ber-AC, lab bahasa, perpustakaan, minibank, koperasi, dan percetakan, auditorium, meeting room, podcast, juga memberikan program beasiswa bagi tahfidz Al-Quran, kader NU berprestasi, dan KIP kuliah, bina lingkungan masyarakat sekitar kampus, Basnas. Alumni S1 Unip, Fresh Graduate S1 Unip. Ada banyak wadah kegiatan mahasiswa dengan berbagai minat pilihan seperti UKM Musik, UKM Teater, UKM Olahraga, UKM Pers, UKM Padus, UKM Pramuka, UKM KSR PMI, UKM Protokoler. Segeralah bergabung, raih cita-citamu, dan kuliah di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi mengucapkan syukur alhamdulillah atas transformasi perubahan bentuk dari institut menjadi Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Ini merupakan indikator bahwa perguruan tinggi Ibrahimi sudah bertransformasi dan mengalami perubahan yang signifikan. Tentunya ini adalah nikmat dan rasa syukur yang patut kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Ibrahimi ini merupakan perguruan tinggi yang pertama kali di Kabupaten Banyuwangi, dan tentunya sudah banyak alumni-alumni yang berprestasi dan menjadi orang-orang penting di Kabupaten Banyuwangi. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk bisa berkuliah dan menuntut ilmu di Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori, karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. SMK Darussalam Blok Agung Banyuwangi, Jawa Timur kembali sukses menyambut prestasi yang gemilang di ajang Lomba Kompetensi Siswa LKS tahun 2025. Tak hanya meraih satu kategori juara, pada ajang lomba ini sekolah yang ada di lingkungan pondok pesantren di Banyuwangi Selatan ini juga sukses memborong sejumlah juara. Dunia pendidikan khususnya SMK di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur nampak semakin maju dan berkembang dengan pesat. Seperti halnya yang tengah dicapai oleh SMK Darussalam Blok Agung, di mana tepat pada bulan Februari 2025, sekolah yang ada di wilayah Banyuwangi Selatan ini terlihat sukses menyabet juara dalam ajang Lomba Kompetensi Siswa atau LKS ke-33 tahun 2025. Para siswa-siswi SMK Darussalam Blok Agung terbukti berhasil menorehkan prestasi, tak hanya satu bidang kategori saja, melainkan berbagai kategori lomba. Di antaranya sejumlah prestasi itu diraih oleh akuntansi, bisnis digital, TKR, dan keperawatan. Para peserta lomba yang sukses mendapat prestasi di ajang lomba LKS tersebut diantaranya Ega Zulfa Syayidia yang telah meraih juara kedua di bidang marketing online, Aulia Aprilia Latifa dari akuntansi yang juga meraih juara kedua, Sifaan meraih prestasi harapan pertama bidang automobil teknologi, Mustika Nelly Yusro mendapat juara 1 bidang health and social care. Perkenalkan, nama saya Aulia Aprilia. Kemarin saya mengikuti lomba LKS tingkat kabupaten. Saya mendapatkan juara 2. Harapan saya semoga SMK Darussalam Blok Agung menjadi lebih sukses dan maju. Meski dari 6 jurusan yang ada, dan hanya 4 kejuruan yang telah meraih juara dari ajang lomba LKS tersebut, tentunya hal ini tak mematahkan semangat mereka, melainkan dengan diboyongnya 4 prestasi ala SMK Darussalam Blok Agung ini tentu bisa menambah daya gedor untuk menjadi motivasi semangat dalam mendongkrak prestasi ke depannya. Jadi dalam
SMK atau di lingkungan SMK, memang lomba tertinggi atau lomba yang dikatakan paling prestisius di kalangan teman-teman SMK itu memang lomba kompetensi siswa. Itu lomba yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi sebagai panitia utamanya. Alhamdulillah untuk tahun ini kita dari 6 jurusan ini bisa menjuarai di 4 jurusan, yaitu dari jurusan teknik kendaraan ringan otomotif, kemudian dari bisnis digital, dari akuntansi, dan dari keperawatan. Untuk 2 jurusan yang lain ini memang belum, tapi dari 6 bisa juara 4 ini adalah sesuatu yang kita syukuri kaitannya dengan lomba tersebut. Lomba kompetensi siswa atau lomba-lomba yang diselenggarakan itu nanti memang rutin dan selalu kita ikuti. Tujuannya adalah supaya kita itu tahu, Dewan Guru terutama saya sebagai penyelenggara pendidikan ini tahu apakah ilmu yang telah kita ajarkan kepada anak-anak itu nanti sudah kita transfer dengan baik atau belum di anak-anak. Dengan anak-anak misalkan sudah juara, kita sudah punya satu indikator bahwa ilmu yang sudah kita ajarkan itu sudah sampai ke anak-anak. Kalau belum, berarti kita harus berbenah sehingga tahun depan kita bisa menjadi lebih baik dan juara lagi. Kaitannya dengan lanjutan semangat, saya selalu memberikan motivasi kepada anak-anak, kepada Dewan Guru. Bagi siapapun nanti yang bisa menjuarai atau bisa memboyong dari piala atau mungkin bisa mendapatkan juara, sekolah itu nanti ya pasti akan memberikan sesuatu yang bagi anak-anak itu nanti punya kesan. Untuk apanya ya tentu itu internal sekolah. Tak hanya di bidang akademik, SMK Darussalam Blok-Agung juga telah banyak menorehkan prestasi di bidang non-akademik. Salah satu lomba yang terbaru diraih mereka yaitu lomba futsal dan lomba olimpiade bahasa Inggris. Lomba yang kemarin tuh diadakan tanggal 13 dan dibilang susah ya susah karena banyak sekolah yang daftar, sekitar ada 16 sekolah, dan alhamdulillah tim saya mendapatkan juara 2. Untuk kedepannya semoga SMK lomba futsal ini sering diikuti oleh SMK Darussalam. Bahasa Inggris di Uniba, Universitas PGRI Banyuwangi. Oke, Ibu. Ya, kita lomba di situ ada 2 sesi. 3 sesi sebenarnya. Yang pertama sesi penyisihan, yaitu mengerjakan soal 140 soal dalam 120 menit. Setelah itu saya masuk lolos ke babak selanjutnya, yaitu babak semifinal, yaitu melakukan speaking selama 5 menit. Setelah itu sebelum melakukan speaking itu kita membuat teks dulu. Jadi teks itu dari kita sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi kita real buat kita sendiri. Alhamdulillahnya walau bukan juara murni, tapi saya dapat juara 2 harapan. Sekedar informasi, SMK Darussalam Blok-Agung diketahui rutin mengikuti berbagai lomba, baik lomba LKS dan lajang lomba ukur, di mana ilmu yang telah diberikan oleh guru bisa diterima atau tidak. Namun dengan adanya bukti dan banyaknya prestasi yang diraih, tentu hal ini selaras dengan apa yang telah diharapkan. John Iskandar, CTV, Banyuwangi. Pemirsa, kita beralih informasi dari wilayah Tapal Kuda. Terjadinya banjir bandang yang menerjang ratusan rumah di 3 kecamatan di Kabupaten Probolinggo. Seorang warga desa ditemukan meninggal dunia di tengah area persawahan. Hingga saat ini BPBD setempat terus melakukan pendataan warga terdampak banjir dan fasilitas umum yang rusak. Dalam rekaman video amatir, Abdul Halil 59 tahun warga desa Brani Wetan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo ditemukan tewas di area persawahan saat banjir menerjang. Selanjutnya warga bergotong royong mengevakuasi korban dan dibawa pulang ke rumah duka.
Belum diketahui pasti apakah korban tewas akibat banjir atau karena penyebab lain. Dari data BPBD sementara, sebanyak 313 kepala keluarga di 3 kecamatan, Kecamatan Krejengan, Kecamatan Pajarakan, dan Kecamatan Maron terdampak banjir. BPBD berencana akan membagikan nasi bungkus untuk santap sahur bagi warga terdampak banjir. Menurut Umar Syarif, Kalaksa BPBD Kabupaten Probolinggo, pihaknya akan melakukan pendataan ulang pada Selasa pagi, baik warga terdampak dan fasilitas umum yang rusak diterjang banjir. Jadi ada 3 kecamatan dengan 9 desa. Kecamatan Krejengan itu ada 5 desa, di Kecamatan Pajarakan ada 3 desa, dan di Kecamatan Maron ada 1 desa. Dengan jumlah sekitar 313 KK, sementara yang masuk data ke kami tinggal 1 desa yang belum, yaitu Desa Pokor di Kecamatan Krejengan. Kemudian ada 1 orang meninggal di Desa Braniwetan. Kemudian juga ada jembatan putus ya di Kecamatan Gading, yaitu antara Desa Satrian dengan Sumber Secang, antara Kecamatan Maron dan Kecamatan Gading, yang menyebabkan untuk 1 desa hampir terisolasi. Besok pagi kami akan melakukan asesmen bersama dengan PUPR, dengan Perkim, dengan Dinsos, kemudian juga dengan Dinas Pertanian ya, untuk melihat karena ini sawah banyak yang tergenang, jadi kami akan mendata semuanya demi untuk menjaga ketahanan pangan di masyarakat ini, karena banyak yang sawah-sawah yang sudah hampir panen seperti ini. Seperti diberitakan sebelumnya, warga di 3 kecamatan dibuat panik saat banjir luapan sungai Rondoningo merendam ratusan rumah warga. Farid Falevi, CTV. Viral di media sosial, video remaja di Lumajang mengejek petugas kepolisian yang melakukan patroli balap liar. Remaja tersebut mengendarai motor tidak sesuai spesifikasi dengan cara menungging di depan mobil patroli. Lucunya, remaja tersebut justru menangis usai ditangkap polisi. Inilah video viral detik-detik remaja diduga memberi ejekan kepada petugas kepolisian yang melakukan patroli untuk membubarkan balap liar di Jalan Lintas Selatan Desa Bago, Kecamatan Pasirian, Lumajang. Remaja tersebut nampak mengendarai motor tidak sesuai spesifikasi menggunakan knalpot brong, berjalan di depan mobil patroli dengan cara menungging atau menampakkan bagian pantat kepada petugas kepolisian. Petugas kepolisian pun akhirnya menangkap remaja tersebut dan membawanya ke Mapolsek setempat. Lucunya, saat ditangkap remaja itu justru tak berhenti menangis terisak-isak. Remaja yang diketahui berumur 11 tahun dan masih mengenyam pendidikan sanawiyah itu memberi penjelasan pada polisi jika aksinya itu dilakukan karena motornya tidak bisa berjalan dengan cepat dan karena panik dia akhirnya menungging. Tangis remaja itu semakin menjadi saat petugas kepolisian menghubungi orang tua. Namun setelah itu suasana tegang pun berubah menjadi haru saat pemuda itu bersujud meminta maaf kepada orang tuanya dengan bimbingan petugas kepolisian. Usianya masih belum cukup umur dan labil, dan kemudian orang tuanya kami pada saat telepon orang tuanya mengatakan kamu kapok, katanya ditangkap polisi. Kemudian saya terima, Bu, saya Pak Eko, Bu mohon izin, anaknya kami amankan 1 malam di sini ya Bu ya. Oh ya Pak, ya Pak. Dan anaknya menangis. Dan saat itu kami juga merasa kasihan. Anak seperti itu sebenarnya tidak ingin seperti itu. Mereka ingin menunjukkan jati dirinya saja. Dan kami berharap anak itu nanti akan jadi anak yang baik. Kemudian orang tua datang, setelah telepon orang tuanya datang kurang lebih pukul 8. Kami komunikasi, kami himbau orang tuanya untuk mengajak anaknya. Nanti jangan dipukul di rumah. Ini anaknya calon pemimpin kami, jadi tolong dijaga anaknya, jangan sampai nanti timbul ke belakang itu yang kurang baik. Kita pimpin mereka. Dan anaknya tak suruh meminta maaf, yang ngomongnya minta maaf Bu gitu. Akhirnya saya pandu, gini nak caranya minta maaf, kamu sujud sama orang tua, kamu minta maaf yang benar, ikhlas dari hati. Kemudian anaknya
sujud, nangis minta maaf, dan saya sendiri juga terenyuh melihat anak tersebut. Berarti dia punya keberanian untuk meminta maaf, dan itu suatu hal yang membanggakan bagi kami bahwa anaknya punya keinginan untuk bertaubat. Mudah-mudahan dengan apa yang kami lakukan bisa memberi manfaat pada anak itu dan bisa menularkan ke yang lain untuk melakukan hal yang baik. Untuk memberi efek jerah, petugas kepolisian menahan motor remaja itu hingga masa lebaran. Kemudian untuk mengambil kendaraannya, remaja itu dituntut mengembalikan modifikasi sesuai standar dan membawa surat-surat kendaraan. Yongki Nugroho, CTV. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. Sertifikat atau piagam, 3. Fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 sejumlah 1 lembar. Siapkan fisik dan kejuruan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus dituliskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes numerasi. Usahakan diri dan kesehatan Anda baik-baiknya agar terjadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari, daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 1 Turing beserta keluarga besar SMA Negeri 1 Turing mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Suwarto, Kepala Desa Taman Agung, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Jadikan momen Ramadan ini untuk introspeksi dan evaluasi diri. Di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini, semoga dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi dan lembaga SMK Darussalam Blok Agung Banyuwangi
mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga Ramadan kali ini menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi, MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Tergiur iming-iming keuntungan besar, puluhan warga di Jember menjadi korban penipuan investasi bodong. Kerugian masing-masing korban beragam, dengan total diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Puluhan terduga korban investasi bodong beramai-ramai mendatangi Mapolres Jember. Mereka melakukan koordinator atau pemimpin investasi yang diduga adalah warga Dusun Karangtengah, Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk. Berdasarkan keterangan salah satu pelapor, terduga pelaku menawarkan investasi dengan keuntungan menggiurkan serta sejumlah hal ditawarkan. Di antaranya investasi hari raya, arisan sembako, dan arisan uang. Pelapor merasa ditipu karena keuntungan yang dijanjikan tak kunjung cair hingga waktu yang telah disepakati. Tak hanya itu, terduga pelaku juga melakukan penipuan terkait jual beli sembako. Dengan dijanjikan sembako dengan harga murah, namun setelah korban menyetorkan sejumlah uang, barang yang dijanjikan tak kunjung diberikan. Para korban menyatakan mereka rata-rata menyetor uang sebesar 3 juta hingga puluhan juta rupiah, dengan total kerugian mencapai ratusan juta rupiah.
Itu ceritanya gini, tadi malam kan sudah di WA. DOA segera merapat ke lokasi. Lokasinya yang dimaksud itu tempat terduga pelaku ini. Dan nyampe di sana, si terduga pelaku menyampaikan bahwasanya si uangnya ini nggak ada, nggak tahu ini alasan dengan ini, dan ternyata didesak oleh teman-teman itu mengakui kalau uangnya itu dibuat tutup lubang istilahnya gitu. Gali lubang tutup lubang. Iya, gali lubang tutup lubang, dan teman-teman tadi malam banyak yang takut ada yang kejadian yang tidak yang kita tidak diinginkan. Jadi kita lapor ke Polsek Jelbuk gitu. Terus sekaligus membawa terlapor itu ya? Iya, sekaligus dijemput oleh pihak Polsek Jelbuk. Gitu. Oh, dijemput polisi. Ya, Terus dibawa ke Polres. Kan kita tahu hukum. Kalau kita bawa sendiri kita salah. Jadi kita bawa Polsek Jelbuk untuk menjemput terduga pelaku. Atas laporan tersebut, Kepolisian Resort Jember langsung menyelidik dan memeriksa sejumlah saksi. Satreskrim Polres Jember telah menerima laporan masyarakat berbentuk laporan polisi, tentunya terkait dugaan tindak pidana penipuan penggelapan berkedok arisan, yang juga modus operandinya adalah seseorang tersebut melakukan pengadaan barang sembako persiapan hari raya. TKP-nya adalah TKP Jelbuk. Hari ini laporan polisi tersebut diterima dan akan dilakukan pemanggilan tentunya terhadap saksi-saksi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Kemudian penyidik Satreskrim Polres Jember akan memintai beberapa barang bukti berupa petunjuk dan juga dokumen-dokumen terkait seperti surat perjanjian dan juga kesepakatan di antara kedua belah pihak maupun pihak-pihak terkait yang juga dapat mendukung dari pemeriksaan kami. Korban dugaan investasi bodong ini tidak hanya warga Jember namun juga berasal dari Kabupaten Bondowoso. Lutfikur Rahman, CTV. Potensi kecelakaan laut, Satpol Airut Polres Situbondo tegur nelayan melaut menggunakan perahu rakitan dari ban dalam bekas. Nelayan nekat memancing di tengah laut tanpa memakai life karet atau jaket pelampung. Seperti inilah saat Satpol Airut Polres Situbondo saat patroli dan menjumpai nelayan nekat melaut tanpa mengenakan alat keselamatan diri. Teguran dan himbauan ke nelayan perahu rakitan dari ban dalam karena berpotensi kecelakaan laut di perairan Kalbut Rabu siang. Tingkat kesadaran rendah dan tekanan ekonomi, mereka tetap melaut meski tanpa alat keselamatan diri. Antisipasi laka laut, polisi memberikan life jacket atau jaket pelampung. Patroli rutin di perairan Kalbut, Kecamatan Mangaran, rutin digelar petugas gabungan dari TNI Polri bersama pihak KSOP dan pelabuhan. Tak hanya teguran, berkah Ramadan, para nelayan melaut dan warga pesisir disantuni paket sembako. Pihak pelabuhan, KSOP, dan Satpol Air, pagi ini kita melaksanakan patroli perairan. Kita memantau situasi para nelayan sambil kita memberikan bantuan sosial kepada para nelayan ya, untuk bekal mereka nanti menghadapi puasa ataupun menghadapi lebaran. Sasarannya selain nelayan siapa lagi, Dan? Sasaran hari ini hanya nelayan dengan penduduk atau pedagang di seputaran pinggir pantai. Sepanjang bulan puasa, kegiatan sosial untuk bagi-bagi sembako ini sasarannya mana saja kemudian selain kawasan? Ya, kita sudah berjalan. Ini hari ini di wilayah pantai atau sasaran nelayan. Kemarin di masyarakat juga di perkotaan. Kemudian pedagang-pedagang atau pengendara bermotor ya, sambil kita memberikan takjil. Artinya sasaran, dan di setiap kecamatan atau di setiap polsek kita juga melakukan istilah kita ini sekarang Ramadan Suci ya, kegiatan dari Polri untuk berbagi kepada masyarakat. Polres Sosial melalui Satuan Polisi Air dan Udara, Satpol Airut Polres Situbondo mengajak masyarakat nelayan untuk memperhatikan keselamatan saat mencari ikan di laut. Andi Nurholis, CTV.
Informasi tadi sekaligus menutup Pojok Jatim pada hari ini. Saya Memang Saskia beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Motor nggak kenceng apa? Hah? Pengobatan alternatif energi Kang Odeng, solusi alternatif pengobatan ajaib dan mujarab. Terapi alternatif energi Kang Odeng sudah terbukti memiliki khasiat dan ribuan pasien tersembuhkan. Pengobatan alternatif Kang Odeng dipercaya memiliki khasiat mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, mulai dari saraf kejepit, stroke, asam urat, rematik, kesemutan, linu-linu, darah tinggi, darah rendah, vertigo, dan sakit gigi langsung sembuh. Selain itu, di terapi energi Kang Odeng juga terbukti memiliki khasiat untuk kecantikan, mengencangkan sel kulit wajah, meregenerasi sel kulit mati, melancarkan sirkulasi darah, membuka aura, dan lain sebagainya. Bahkan, selain penyakit medis, di terapi Kang Odeng juga mengatasi penyakit non-medis. Kita itu totok saraf. Kita ambil saraf-saraf yang bermasalah dengan melancarkan pembuluh darah. Sebetulnya manusia itu kan hampir 60% golongan cairan, terutama darah. Kalau terutama darah itu mengalirnya lancar, nanti orang itu akan kembali sehat. Terus ada saraf-saraf, kebanyakan itu kalau nggak saraf itu kendor, saraf itu pecah, kadang saraf itu kecepit, nyantol gitu. Kalau jenis saraf kecepit itu kalau sudah lama ya, kalau saraf kecepit itu kan kalau baru kena biasanya 1-2 kali. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, kayak sudah 1 tahun, 2 tahun tadi, ini masalahnya bukan saraf kecepit lagi, bukan saraf di lombar itu kecepit lagi, cepit tulang. Tapi saraf yang ke bawah itu sudah termasuk melemah. Melemah itu berarti saraf kekurangan nutrisi. Jadi bisa kebas, bisa mati rasa, dibuat jalan itu susah. Makanya kalau saraf kecepit itu di titik lombarnya itu kalau sudah kembali, nanti yang ke bawah ini akan kedapatan namanya nutrisi lagi, akan kembali lagi. Biasanya kita anjurkan untuk beli jamnya di sini untuk nutrisi akar saraf. Tunggu apa lagi? Jika Anda mengalami keluhan penyakit, terapi alternatif energi Kang Odeng, solusi pengobatan untuk kesembuhan Anda.
sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit, Singosari, Kediri, Kediri. Ayo rek, kuyup makaryo. Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% Bumi Wong Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. CTV mantu mantulkan untuk filosofi dari tanah Jawi, semua beraksi. Atur MC dan dedikasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari.